Prancis mencatat rekor jumlah katekumen terbanyak. Lebih dari 17.800 katekumen akan dibaptis pada malam Paskah, 19 April 2025. Calon baptis atau para katekumen dewasa tersebut dibagi dalam dua kelompok. Pertama, sebanyak 10.384 orang dewasa usia di atas 17 tahun. Kedua, lebih dari 7.400 remaja berusia 11 tahun hingga 17 tahun. Jumlah ini merupakan hasil survei tahunan yang dilakukan oleh Layanan Nasional untuk Katekumen dari Konferensi Para Uskup Prancis. Berita gembira ini dirilis oleh OSV News dan Detroit Catholic dengan judul "Friends to see a record 17,800 catechumens baptized at Easter with requests still pouring in." Dalam bahasa Indonesia berarti Prancis mencatat rekor 17.800 katekumen yang akan dibaptis saat Paskah 2025 dengan permintaan yang masih terus mengalir. Jadi terus mengalir ya, terus bertambah tuh ya. Ada yang mendaftar menjadi seorang Katolik. Salah seorang di antara mereka adalah Kenza, awalnya beragama Islam. Kisahnya ditulis secara khusus dalam aletheia.org dengan judul tulisan Kenza, a former Muslim, wants to move forward with Christ, atau Kenza, seorang mantan Muslim, ingin melangkah maju bersama Kristus. Mari kita ikuti berita selengkapnya. Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Dengan jumlah sebanyak itu, yakni 17.800 orang katekumen, maka angka pembaptisan orang dewasa di Prancis meroket, meningkat sebesar 45% dibandingkan dengan jumlah pembaptisan pada tahun 2024 yang lalu. Diumumkan pada tanggal 10 April 2025, jumlah peningkatan katekumen ini merupakan yang tertinggi sejak dibuatnya survei yang telah mencatatnya setiap tahun sejak tahun 2002. Tentu peningkatan jumlah katekumen ini bukan tren yang berlalu begitu saja, tetapi sebuah dinamika yang nyata, kata Uskup Agung Lyon, Monsignor Olivier de Germay, yang bertanggung jawab atas katekumenat di Prancis. Di luar jumlah katekumen ini yang sudah signifikan dengan sendirinya, ini merupakan pertanyaan untuk menafsirkan tanda dari surga ini, tulis Uskup Agung de Germay tentang lonjakan jumlah katekumen tersebut. Dalam sebuah komentar yang diterbitkan bersama survei Layanan Nasional untuk Katekumen dari Konferensi Para Uskup Prancis. Dengan kata lain, Monsignor Olivier merenungkan bahwa peningkatan jumlah katekumen di Prancis merupakan tanda dari surga. Oleh karena itu juga, Bapak Uskup Olivier mengajak kita merenungkan ini sebagai tanda dari surga. Maka jangan kita jatuh pada kesombongan. Ya, kita menyombongkan diri, oh banyak orang yang mau masuk Katolik, lalu kita menjadi sombong. Tidak. Tapi kita tempatkan ini dalam konteks sebagai tanda surgawi. Oleh karena itu, kita biarkan diri kita untuk dituntun oleh kuasa Allah. Dan orang-orang yang baru bergabung dalam gereja Katolik juga tetap dituntun oleh Allah. Di Indonesia juga sebenarnya ada banyak orang yang masuk Katolik. Oleh karena itu kita sambut mereka, tapi juga sekaligus kita renungkan hidup kita. Apakah kita sudah bisa menjadi teladan sebagai pengikut Kristus. Nah, ini permenungan yang perlu ada di dalam kehidupan kita ya. Dalam masa 10 tahun terakhir, jumlah orang dewasa usia di atas 17 tahun yang dibaptis pada Paskah telah meningkat dari 3.900 orang pada tahun 2015 menjadi
7.135 orang pada tahun 2024 dan kemudian menjadi 10.384 orang pada tahun 2025 ini. Ini lonjakan yang luar biasa. Ya. Cecil Eong yang merupakan delegasi nasional untuk katekumenat dewasa mengatakan bahwa peningkatan jumlah katekumen ini sangat mengesankan. Permintaan menjadi Katolik terus mengalir dan tim atau pendamping katekumen harus ditata ulang. Kata Cecil Eong pada konferensi pers 10 April 2025 di Paris. Proporsi katekumen yang berusia 18 tahun hingga 25 tahun telah meningkat, terutama sejak tahun 2020. Mereka sekarang adalah yang paling banyak di antara orang dewasa. Kelompok usia 18 hingga 25 tahun yang terdiri dari para mahasiswa, ingat para mahasiswa, dan profesional muda sekarang mewakili 42% katekumen. Ini luar biasa ya. Orang-orang muda tapi mencari kebenaran, mencari iman, mencari Tuhan Yesus. Mereka mau menjadi Katolik. Dan telah melampaui kelompok usia 26 hingga 40 tahun yang hingga saat ini mewakili kelompok sasaran historis katekumen dewasa, kata konferensi para uskup Perancis. Jadi konferensi para uskup Perancis ini aktif ya, mencari cara-cara untuk berkatekese kepada semua kalangan, baik kepada orang muda maupun juga kepada orang-orang tua, supaya mereka menemukan jalan bertemu dengan Yesus, menerima Injil. Ini luar biasa ya. Catherine Lemoine adalah delegasi nasional untuk pendampingan pastoral bagi kaum muda usia 11 hingga 17 tahun. Dalam jumpa pers, Catherine Lemoine memberi kesaksian bahwa kelompok-kelompok persiapan pembaptisan yang biasanya terdiri dari 5 sampai 7 orang muda sekarang terkadang beranggotakan 20 sampai 50 orang atau bahkan lebih banyak lagi. Nah, ini peningkatan yang luar biasa karena banyak orang mau masuk Katolik, ribuan orang, maka juga pendampingnya, ya, pengawasnya juga semakin banyak, ya. Karena kalau hanya sedikit ya tidak bisa tidak bisa mendampingi ya katekumen itu. Orang-orang muda ini sering bertanya pada diri mereka sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Beberapa dari mereka sedang mengalami situasi yang sulit, seperti perceraian orang tua mereka, sakit atau kehilangan kakek dan nenek mereka. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan, dan mereka menemukan beberapa jawaban di dalam Injil yang menuntun mereka untuk mengetuk pintu gereja. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, ini pesan juga bagi kita. Ya. Mari kita mewartakan Injil Tuhan Yesus. Injil itu adalah sabda Tuhan Yesus yang membawa kabar sukacita, kabar gembira, yang menuntun orang menemukan makna hidupnya dan menguatkan ketika sedang menghadapi badai kehidupan, situasi-situasi yang sulit. Dan dari kisah ini, kita juga diingatkan, kita diperingatkan, bahwa rupanya ya perceraian orang tua itu berdampak negatif pada kehidupan anak-anak. Maka orang-orang Katolik, jangan melakukan perceraian. Kalau Anda sudah melakukan perceraian, maka bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Karena dampak yang sudah Anda lakukan itu luar biasa, terutama kepada anak-anak, orang-orang dekat Anda. Catherine Chevalier, Kepala Kantor Nasional Pewartaan Iman dan Pendampingan Kehidupan Kristiani dari Konferensi Para Uskup Prancis, mengatakan bahwa alasan untuk peningkatan tajam jumlah katekumen tersebut sulit untuk ditentukan secara pasti. Konteks sosial yang cukup menimbulkan kecemasan dengan pandemi COVID-19 dan perang tidak diragukan lagi terkait dengan peningkatan jumlah orang yang mau menjadi Katolik tersebut, kata Catherine Chevalier. Banyak orang mencari alasan untuk berharap dalam semua ketidakstabilan ini. Namun di luar faktor-faktor ini,
Semua katekumen menunjukkan pendekatan yang sangat personal dan perjalanan spiritual mereka yang bagi sebagian orang berawal dari masa kanak-kanak mereka. Menurut Chevalier, para influencer Katolik, jadi ingat, para influencer Katolik dan jejaring sosial tentu saja memainkan peran di kalangan kaum muda usia 15 hingga 25 tahun. Tetapi ia percaya bahwa hal itu tidak menentukan atau bukan satu-satunya ya penyebab atau yang menggerakkan orang menjadi Katolik. Tapi ingat, ya, ada pengaruh penting para influencer Katolik mewartakan ya iman Katolik di media sosial, menyampaikan ajaran Yesus di media sosial, mewartakan Injil di media sosial. Jadi ini penting sekali, saudara-saudari yang terkasih. Anak-anak muda ini jelas tidak ingin tinggal di dunia maya saja. Jelasnya pada konferensi pers di Paris. Mereka mengekspresikan kehausan mereka akan Tuhan dan kehendak batin mereka. Tetapi juga keinginan mereka untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas, untuk menemukan ritus-ritus yang sesuai dengan apa yang mereka alami secara batin dan rasa persaudaraan. Di Katedral Santo Louis di Versailles sangat dekat dengan istana yang dibangun oleh Raja Louis ke-14, Hubert Bowen bertanggung jawab atas para katekumen di sana, baik kaum muda maupun orang-orang dewasa. Hubert mengatakan ada 4 orang yang dibaptis pada Paskah tahun lalu. Katanya kepada OSV News, ada 8 orang yang dibaptis pada tahun ini. Dan akan ada belasan orang yang akan dibaptis pada tahun depan. Jadi semakin meningkat jumlahnya itu. Luar biasa ya. Makin meningkat jumlah orang yang mau mencari Tuhan Yesus menjadi orang Katolik. Dan permintaan-permintaan untuk masuk Katolik terus berdatangan. Setiap minggu 1 atau 2 orang muda baru berusia antara 20 dan 30 tahun datang ke paroki untuk mendaftarkan diri ikut katekumenat, mau menjadi seorang Katolik. Sebanyak 80% dari yang mau menjadi Katolik itu berasal dari keluarga yang berantakan atau broken families, dengan orang tua yang telah meninggalkan iman, kata Bowen. Di antara mereka ada dari Islam yang dengan persiapan panjang akhirnya memutuskan menjadi seorang Katolik. Salah seorang di antara mereka adalah Kenza, awalnya beragama Islam. Kisah pertumbuhan iman Katolik Kenza ditulis secara khusus dalam aletheia.org dengan judul tulisan Kenza, a former Muslim, wants to move forward with Christ, atau Kenza, seorang mantan Muslim, ingin melangkah maju bersama Kristus. Anda juga bisa membaca kisah Kenza tersebut di dalam aletheia.org. Tapi ada juga dalam bahasa Indonesia, karena saya lihat sudah ada yang menerjemahkan ya kisah hidup itu ya. Kisah hidup Kenza dari Muslim menjadi seorang Katolik dan akan dibaptis nanti pada tanggal 19 April 2025. Usianya masih sangat muda, belum 20 tahun, tapi pada tahun ini akan menjadi 20 tahun. Tapi dia permenungannya luar biasa, ya sangat dalam. Bagaimana relasinya dengan iman Katolik, bagaimana relasinya dengan Kristus. Bowen menegaskan bahwa menurut angka-angka dari survei para uskup Prancis tersebut, 52% orang dewasa yang dibaptis tahun ini berasal dari keluarga yang dulunya beragama Kristen Katolik. Mereka ingin terhubung kembali dengan iman yang pernah dipraktikkan dalam keluarga mereka dan berusaha untuk memperdalam seputar iman Katolik tersebut. Ini luar biasa ya. Pernah hidup sebagai orang Katolik tetapi tidak mendapatkan pendidikan yang baik dalam gereja Katolik, tapi sekarang mereka mau memperdalam iman Katolik itu. Mereka mau kembali ke gereja Katolik ya. Bowen menegaskan bahwa selama pertemuan persiapan katekumen, mereka membuka hati mereka untuk topik ini. Hal ini sangat mengharukan. Jadi mereka saling berbagi kisah bagaimana kehidupan dalam keluarga, bagaimana orang tua mereka meninggalkan iman Katolik. Tetapi sekarang mereka mencari Tuhan Yesus
dan mau kembali dalam gereja Katolik. Dan ini mengharukan sekali, sekaligus menguatkan mereka satu sama lain. Selain para katekumen, ada juga yang dibaptis sesaat setelah lahir, tetapi tidak menerima pendidikan Katolik setelahnya. Bowen menegaskan bahwa mereka ini juga semakin banyak berdatangan. Kadang-kadang kami harus melakukan penelitian untuk menemukan jejak-jejak pembaptisan mereka. Oleh karena mereka pernah dibaptis Katolik, maka mereka mempersiapkan diri untuk menerima sakramen penguatan pada hari Pentakosta. Dengan kata lain, mereka yang pernah dibaptis sah dalam gereja Katolik tetap mengikuti katekumenat, lalu diterima secara resmi kembali ke dalam gereja Katolik tanpa dibaptis ulang. Sebab baptis Katolik yang pernah mereka terima memiliki meterai kekal. Mereka ini dipersiapkan untuk menerima sakramen penguatan. Di Prancis, sebanyak 9.000 orang dewasa menerima sakramen penguatan pada tahun 2024 yang lalu. Jumlah tersebut meningkat lebih 2 kali lipat dari jumlah pada tahun 2022. Di Versailles, uskup telah memutuskan untuk merencanakan waktu lain untuk perayaan penerimaan sakramen penguatan pada bulan November 2025. Selain upacara pada Pentakosta, karena jumlah para penerima sakramen penguatan terlalu banyak untuk satu upacara saja, kata Bowen. Untuk membantu mereka yang baru menjadi anggota gereja Katolik, para uskup mengandalkan proyek pastoral yang ada. Setiap 2 tahun sekali, keuskupan-keuskupan di wilayah Paris mengundang kaum muda berusia 15 hingga 18 tahun untuk menghadiri pertemuan frat di tempat ziarah Bunda Maria di Lourdes sebelum Paskah. Frat adalah sebuah pelayanan yang telah berusia lebih dari 100 tahun dan berasal dari bahasa Prancis, fraternité, yang berarti persaudaraan. Frat yang semakin populer akhir-akhir ini diadakan pada tanggal 12 sampai 17 April di tahun 2025 ini. Jadi sudah berlangsung ya sejak kemarin tanggal 12 dan nanti berakhir pada tanggal 17 April. Berarti sebelum perayaan Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, ini pesan untuk kita ya. Rupanya di Prancis itu mereka memberikan wadah kepada kaum muda. Ada wadah pertemuan mereka sehingga orang-orang muda itu dan juga mereka yang mau dibaptis Katolik, mereka berbagi satu sama lain. Ya, berbagi iman, berbagi pengalaman masa lalu mereka, sehingga dengan demikian mereka ya semakin dikuatkan di dalam persaudaraan dan sekaligus di dalam iman kekatolikan. Nah, kita di Indonesia sebenarnya ada banyak wadah. Ada OMK, Orang Muda Katolik. Ya. Nah, apakah orang muda Katolik memanfaatkan wadah yang sudah disediakan oleh gereja? Dan bagaimana juga gereja, ya, paroki-paroki keuskupan, ya, memanfaatkan wadah itu untuk memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada kaum muda. Ini sangat penting. Ini pesan untuk kita. Sejauh ini sebanyak 13.500 orang muda telah mendaftar ikut frat itu, dibandingkan dengan hanya 9.000 orang pada tahun 2024. Para katekumen diundang secara khusus dan menemukan suasana meriah dan penuh doa. Delegasi Nasional Reksa atau Pelayanan Pastoral Kaum Muda Lemoang menjelaskan bahwa kaum muda Katolik saat ini sangat nyaman dengan iman Katolik mereka dan berbicara dengan teman-teman mereka tentang hal itu jauh lebih nyaman dari generasi sebelum mereka. Kaum muda berusia 18 hingga 35 tahun secara khusus diundang untuk menghadiri jubileum kaum muda di Roma pada tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus 2025. Ini menarik gitu ya. Jadi semua ya wadah itu dimanfaatkan oleh gereja di Prancis supaya kaum muda ini berhimpun dan menemukan ya persaudaraan, mengalami persaudaraan, dan secara khusus juga mereka mengalami ya kedekatan dengan Yesus sendiri. Nah, ini yang menjadi pertimbangan para uskup di Prancis. Sangat luar biasa ya. Para uskup Prancis sedang mempertimbangkan untuk menempatkan mereka di pusat ziarah yang mereka selenggarakan pada kesempatan ini
pada Jubileum Kaum Muda itu ya. Bagi Chevalier, kepala kantor pewartaan iman, tantangan besar pada tahun-tahun mendatang adalah melatih sejumlah pengawas yang cukup untuk mengawasi persiapan semua orang yang datang dan meminta dibaptis. Pada tahun 2025, sekitar 31% lebih banyak koordinator daripada tahun sebelumnya. Sebagian besar dari mereka adalah orang awam yang berkomitmen. Jadi sekarang di Prancis itu justru mereka ya mulai mencari siapa yang mau bergabung di dalam tim untuk mendampingi para katekumen itu. Dan sebagian besar dari mereka yang mau bergabung adalah orang awam. Dan mereka punya komitmen, dedikasi yang luar biasa di dalam pelayanan itu. Ya. Akan tetapi dibutuhkan lebih banyak lagi para pengawas di semua keuskupan di Prancis. Panggilan sedang dibuat untuk mereka yang dapat datang dan memperkuat tim. Nah, kita doakan semoga banyak orang yang tergerak untuk ikut serta di dalam tim itu. Tim pendamping para katekumen. Uskup Agung de Germay mengatakan, kita melihat bahwa umat Kristen Katolik lama yang telah dibaptis menemukan area-area iman yang tidak terduga. Ditantang dan diperbaharui oleh kesaksian para pendatang baru yang secara bertahap diperkenalkan pada dimensi-dimensi yang berbeda dari kehidupan Kristen Katolik. Setiap orang menjadi diperkaya. Jadi di sana itu di Perancis, orang-orang Katolik yang sudah lama hidup sebagai orang Katolik, lalu mereka juga merenungkan hidup mereka ketika mereka melihat 17.800 orang mau bergabung di dalam gereja Katolik. Lalu mereka merenungkan hidup mereka. Apakah hidup kami ini sudah bisa diteladani sebagai orang Katolik? Atau masih belum? Oleh karena itu mereka juga memperdalam iman Katolik mereka. Jadi oleh karena itu fenomena yang makin banyak orang menjadi Katolik itu juga memperkaya orang-orang Katolik yang tetap sebagai orang Katolik. Tidak pernah keluar dari gereja Katolik. Jadi mereka merenungkan hidup mereka. Apakah hidup mereka berbuah, bertumbuh dalam iman kekatolikan? Ini juga pesan untuk kita ya di Indonesia. Apakah kita juga berbuah iman kekatolikan kita? Teman-teman yang terkasih, di media sosial sekarang itu kita lihat ada banyak orang yang menyerang gereja Katolik. Nah, marilah kita tidak meniru itu juga. Ya. Marilah kita membangun iman kita. Dan di dalam kekatolikan yang kita ikuti adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengajari kita membangun persaudaraan ya, kepada semua orang. Bahkan kita mengampuni musuh-musuh kita. Ya, itu ajaran Yesus Kristus. Jangan kita balas ketika ada orang yang menyerang iman kita. Di Amerika itu ada banyak orang yang dulunya ya, menyerang gereja Katolik. Tetapi karena banyak orang yang menyerang gereja Katolik itu, justru orang-orang yang punya akal sehat yang baik, mereka akhirnya mencari seperti apa sih ajaran gereja Katolik itu. Dan akhirnya mereka menjadi orang Katolik. Mengapa? Karena seperti dalam kisah ini, ya, dalam kisah Prancis itu, di dalam keluarga, ya, banyak orang mengalami kekerasan, banyak orang mengalami kekejaman, banyak orang mengalami keputusasaan karena orang tua cerai, orang tua begitu kejam. Nah, tapi kalau di gereja atau orang-orang gereja melakukan hal yang sama, kata-katanya kasar, atau justru tampaknya kejam, seenaknya melakukan kekerasan verbal, nah apa bedanya dengan pengalaman pahit mereka dalam keluarga itu? Maka marilah kita ya menjadikan komunitas gereja Katolik itu sebagai keluarga yang nyaman, yang at home bagi semua orang. Sehingga dengan demikian mereka mengalami bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih, Maha Pengampun. Dan mereka itu bisa melihat dari kita, ya, orang-orang Katolik. Orang-orang Katolik itu membuat kita merasakan persaudaraan. Dan ini sangat penting. Semoga ini menjadi pesan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.